Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bertemu lagi bersama Miss Messi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Unsur intrinsik dalam fabel. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian bisa mengidentifikasi fabel atau legenda daerah setempat. Yuk kita masuk ke materinya. Dalam setiap fabel yang kita baca, pasti punya unsur-unsur yang membangun ceritanya. Unsur yang berasal dari dalam cerita tersebut disebut dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu ada tema, tokoh, watak, latar, alur, dan amanat. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada tema. Tema itu ide pokok yang mendasari sebuah cerita. Ingat, tema tidak sama dengan judul. Yang kedua ada tokoh. Karena ini ceritanya tentang fabel, jadi hewan itu berperilaku seperti manusia. Jadi orang atau hewannya itu menjadi pelaku dalam cerita. Yang ketiga ada watak, yaitu karakteristik tokoh yang ada dalam cerita. Ingat, setiap tokoh punya watak yang berbeda-beda. Setelah tema, tokoh, watak, ada apa lagi nih? Ada latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita. Sedangkan alur, yaitu jalan cerita yang memiliki sebab akibat. Dan amanat, pesan yang disampaikan pengarang dalam ceritanya. Setiap cerita itu pasti punya amanat. Contoh fabel yang pertama. Di sebuah hutan yang lebat hiduplah dua ekor ulat. Yang satu bernama Vintu yang bersifat ramah, rendah hati, dan baik. Sedangkan yang satunya bernama Tufi yang bersifat angkuh dan suka meremehkan binatang lain. Pada suatu hari, saat Vintu sedang mencari makanan, ia bertemu Tufi. Hai Tufi, bolehkah aku minta sedikit makananmu? Pinta Vintu. Hei Vintu, ini makananku dan tetap makananku. Sana cari makanan yang lain. Tolak Tufi. Baiklah. Vintu menunduk dan berlalu. Lain hari akan ada pesta hutan. Semua binatang diundang. Puta si burung hantu dengan gesitnya membagikan undangan berupa daun itu di malam hari dan menaruhnya di depan pintu rumah para binatang. Esok harinya terdengar sorakan dari para binatang. Pasti di sana ada banyak makanan. Aku bisa makan sepuasnya. Sorak Katy si anak kucing. Aku juga bisa makan biji-bijian kan? Oh iya, bagi para ulat, kalian tenang saja. Aku tak akan memakan kalian kok. Pekik Caki si ayam jago. Vintu hanya tersenyum mendengar pernyataan teman-temannya itu. Namun tiba-tiba, ini hanya pesta kecil. Lihat saja, suatu saat nanti aku akan membuat pesta yang lebih besar. Dengan angkuh, Tufi berkata, Tufi, kau tak boleh begitu. Seru Piku si beruang madu. Biarkan saja, balas Tufi sambil pergi. Beberapa hari kemudian, Tufi dan Vintu sudah menjadi kepompong. Mereka menjalani hidup sebagai kepompong biasa. Beberapa minggu kemudian, mereka sudah keluar dari kepompongnya. Tak disangka, sayap Tufi ternyata berwarna hitam, sedangkan Vintu malah berwarna-warni. Tufi tahu, ini akibat keangkuhannya. Ia sangat menyesal. Jadi temanya, tadi ada ulat yang sombong. Jadi, ini adalah kesombongan ulat. Sedangkan tokohnya, ada Vintu, Tufi, siapa lagi tadi? Puta, Katy si kucing, dan Caki si ayam. Wataknya, yang protagonis yang baik itu si Vintu. Kalau antagonis, ada si Tufi tadi ya. Tritagonis ada Puta, Katy si kucing, dan Caki si ayam. Tritagonis yang apa sih? Tokoh penengah. Jadi, dia menengahi antara si protagonis dan antagonis. Sedangkan latar, tempatnya ada hutan antah berantah. Tadi di awal mesti jelaskan ya. Waktunya ada pada suatu hari. Suasananya gembira saat berpesta dan menyesal dia sudah mengejek. Alurnya gimana? Maju. Dari awal sampai akhir dia ngejelasin. Dan amanatnya, kalian harus menjauhi sifat yang sombong dan angkuh. Siapa tadi yang sombong dan angkuh? Tufi atau Vintu? Ayo. Oke, setelah kita bahas cerita fabel tadi, dan kita bahas intrinsiknya, sekian video dari Miss. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya pada pelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan, nanti kita bertemu pada pertemuan selanjutnya ya. Salam sehat selalu dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.